Smart listener, salah satu kunci sukses itu adalah ternyata yang namanya fokus, ya, fokus dalam hal mengerjakan segala sesuatu. Tapi kondisi kehidupan yang sangat sibuk dan kerap menuntut kita melakukan banyak hal dalam waktu bersamaan, ini sepertinya sulit untuk kita merasakan atau kita akan fokus pada satu pekerjaan tertentu. Nah, terkait dengan fokus itu, Smart Listener, malam hari ini senang sekali karena seperti biasa di Smart FM, part of Magentic Network, setiap Kamis malam kita bersama dengan Mas Ebdong Tri Priharto. Ya, beliau adalah seorang trainer dan juga national speaker dan sales trainer. Selamat malam Mas Ebdong, apa kabar? Selamat malam Mbak Emi, Iya. selamat malam smart listener semuanya. Iya. Di Makassar dan seluruh Ini Indonesia kembali ya. di Makassar lagi ya kita live ini. Iya. Bulan lalu kita di sini juga kan, Oktober ya. Sepertinya. Iya, ini September, Minggu, sekarang Oktober. Iya, Oktober ya. Yes. Dan kayaknya nih Mas Ebdong kayaknya betah di Makassar. Itu dia. Ada hal-hal yang mungkin menyebabkan Mas Ebdong Bandengnya suka enak, dengan cotonya enak. Makassar, fokus ke kerjaan kayaknya ya. Iya. Iya benar, tadi bahkan tadi ada temen di beberapa hotel. Ada satu hotel yang temen lama, sampai saya bilang ya kayaknya kesibukan urusin pekerjaan sampai lupa ngajar lagi nih. Kayaknya harus segera ngajar. Besok saya akan ngajar sih di Aceh. Di Aceh lagi ya. Dan Makassar ini merupakan salah satu pilihan yang kayaknya juga untuk bulan-bulan berikutnya Mas Ebdong akan tetap di Makassar ya. Yap, November nanti kita akan ketemu lagi di Makassar. Jadi kayaknya tiap bulan nih jadwalnya. Tiap bulan jadinya kita punya jadwal dari Makassar. Oke, Mas Ebdong, di kegiatan atau di di malam hari ini, pastinya juga Smart Listener kembali ingin mendapatkan beberapa ilmu ya. Wow. Pastinya ini dari seorang trainer dan juga seorang national speaker. Thank you, terkait dengan fokus itu sendiri. Ya. Okay. Jadi gini buat Smart Listener, malam ini memang inilah gaya NLP, gaya Pak Hing dan Antani Kole dan saya dan beberapa trainer untuk NLP. Kita memang dalam proses sharing ini seringkali adalah sesuatu yang sederhana yang ada di sekitar kita dan orang berpikir yang kadang-kadang juga orang tidak perhatikan ya. Iya, tidak kepikiran gitu. Orang kan berpikirnya yang harus panjang, harus bagaimana dan sebagainya. Kadang-kadang sederhana. Makanya saya ingin membawa judul malam ini adalah 4 tips menjaga fokus. Kenapa? Ini akhir bulan, di mana beberapa, kembali lagi tadi Mbak Emil sudah sampaikan, saya adalah trainer dan lebih banyak fokus juga sebelumnya seorang sales, seorang marketing. Sehingga ini adalah momentum bagus untuk saya dan teman-teman semua yang bisa mengingatkan para sales dan para pendengar Smart FM. Iya. Smart Listener, Anda mulai berpikir untuk yang mencapai target. Ini masih kurang 7 hari lagi di akhir bulan sampai tanggal 31 dan 2 bulan 1 minggu untuk mencapai di akhir tahun 2019. Saya suka sih sebenarnya dengan momentum siaran seperti ini. Kenapa? Dari awal Januari saya siaran dari Jakarta bicara tentang bagaimana membuat goal setting, bagaimana kita bicara tentang resolusi 2019. Nah, menjadi menarik sekarang ngomongnya adalah tentang bagaimana ini fokus kita. Kadang-kadang kan sudah mulai mendekati, makin stres, makin tadi mungkin pada saat kita off air kita bilang kan, bagaimana susahnya fokus. Apalagi kalau kepala sudah penuh dengan masalah. Nah itu kan kalau kita tetap fokus, tapi kayaknya malam hari ini menjaga tetap fokus itu ada pasti perbedaannya. Pasti. Kita harus fokus dan tetap menjaga. Ya, menjaga. Makanya judulnya sesuatu yang menarik. Karena kalau tetap fokus berarti kita sudah tahu kita ada di dalam fokus. Tapi kalau menjaga berarti ada godaan untuk tidak fokus. Iya. Makanya yang unik itu tadi tips menjaga fokus. Makanya berarti ada sesuatu yang terjadi antara Anda Smart Listener dan yang biasanya mendengarkan. kalau sudah fokus itu aman. Kadang-kadang kalau fokus itu kadang-kadang ada gangguan memang ya. Yes. Dan ini menarik buat Mbak Emil dan Smart Listener, mungkin malam ini sambil mendengarkan saya Anda kepikiran. Kadang-kadang dalam bekerja pagi Anda mulai atau jam berapapun Anda start, waktu itu begitu cepat. Bahkan hari ini nah istri saya sempat telepon, dia bilang waduh hari ini dia nggak terasa sudah maghrib gitu, sampai dia bilang karena menghitung sesuatu yang dia betul-betul fokus di situ waktu begitu cepat. Anda Smart Listener malam ini, hari ini atau minggu yang lalu, sebulan yang lalu Anda pernah mengalami waktu yang begitu cepat. Kenapa? Karena Anda fokus, Anda melakukan sesuatu dengan benar-benar fokus di momen itu.
fokus di kejadian Cuman itu. satu aja. Yes. Nah, nanti itu masuk ke dalam satu tips. Bagaimana menjaga fokus? Jadi langsung saya ke tips pertama atau bagaimana? Iya. Boleh kasih bocoran dulu. Waduh, langsung dibocorin ya. Jangan dibocorin, poin kasih pertama semuanya. dulu lah. Baik. Karena kita tahu memang kondisi kehidupan yang sangat sibuk dan Betul. biasanya juga kita dituntut untuk melakukan banyak hal Ya. dalam waktu bersamaan. Kadang-kadang juga membuat kita bingung, yang mana sih yang mau duluan dikerjakan? Ya, betul. Oke, buat smart listener, tips pertama buat Anda mulai malam ini di Smart NLP akan menjadi bagian yang mengingatkan Anda kenapa kadang-kadang dalam proses fokus saya agak goyang atau bahkan tidak fokus sama sekali. Yang pertama adalah mulai saatnya sekarang Anda pikirkan seberapa besar goal atau tujuan hidup Anda. Seberapa besar Goal atau tujuan hidup Anda artinya apa? Goal itu penting nggak buat Anda? Target itu penting nggak? Kenapa Anda ingin mencapai income sekian, angka sekian? Kenapa Anda ingin punya rumah? Kenapa Anda ingin punya mobil? Atau Anda ingin jalan-jalan? Atau Anda ingin apa? Sebesar apakah goal itu? Targetnya sepenting apa? Jadi yang pertama adalah mulai sekarang coba Anda pikirkan kembali seberapa besar. Kalau emang itu besar sekali dan itu emang bagus, keinginan kita dan emang ya. kita pingin banget, maka di saat itulah fokus. Anda mau ke distract, keganggu apapun, Anda tetap fokus. Anda tetap di momen dimana harus Anda kejar. Iya. Kembali lagi, saya, Anda, Mbak Emil, smart listener semua, kita tidak terlepas dari yang namanya masalah, yang namanya sebuah halangan, beban, sebuah hambatan. Itu ada aja di setiap hari yang kita lakukan. Kalau ada yang mengatakan hambatan atau masalah disebut dengan atau kita ganti dengan tantangan, itu gimana lagi? Itu hanya sebuah istilah. Tapi kembali lagi kan ini tujuannya bukan untuk ke situ. Tujuannya adalah kalau begitu mengalami itu, kita akan tetap tersenyum dan maju, atau kita akan berkutat atau berputar di balik semua itu. Sehingga ada beberapa orang yang bilang gini, coba sekarang seperti pikirkan sekitar Anda. Saya berada di lingkungan apa? Sedang di lingkungan orang-orang yang sedang fokus untuk mencapai impiannya, atau saya sedang berada di lingkungan orang-orang yang sedang, orang lain menganggapnya adalah the loser, orang-orang kalah, orang yang menyerah, orang-orang yang merasa bahwa udahlah hidupku memang begini, saya sudah tidak punya harapan lagi, atau saya adalah orang yang gagal. Nah, pada saat seperti itu, maka di saat pusaran itu adalah pusaran kegagalan, sesuatu yang menyedot diri Anda, nggak tahu kenapa makin jauh Anda untuk bisa fokus. Apa yang kita katakan itu yang akan terfikir terus ya? Secara tidak langsung, Mbak Emil, secara tidak langsung. Makanya kalau di NLP selalu saya sampaikan baik dalam training ataupun coaching adalah perbaiki niat. Perbaiki yang ada dalam pikiran kita. Kadang-kadang kita diam pun pikiran itu yang akan tersebar ke orang di sekitar kita. Orang lain di depan kita akan tahu apa yang kita pikirkan. Kayak kadang-kadang ada orang bilang gini, kok saya kayaknya nggak nyaman ya, atau kok saya nyaman, saya suka loh sama dia, saya melihat hal yang menarik dari dia, padahal nggak ngomong, cuma ngeliat aja gitu, karena kita melihatnya adalah, oh iya ini kayaknya orang yang memang energinya full untuk bantu saya, support, tapi ini kayaknya adalah orang yang benar-benar, aduh kayaknya buat berat saya untuk kerjasama. Yes. Apa ya, ada rasa yang dimana kayaknya nggak bisa kerjasama deh, kayaknya sulit gitu loh, kayaknya memang ya ngerasanya kayak nggak tahu kenapa tanpa ngomong gitu. Itu dari gerak tubuhnya apa nih? Kembali lagi untuk di luar topik tentang fokus, itu adalah yang terjadi adalah nggak tahu kenapa kalau kita lihat, kita bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala bahwa batok kepala kita ini kedap suara. Coba bayangkan kalau itu nggak kedap suara, sebenarnya bunyi itu bahwa saya nggak suka sama dia, saya sebel, saya nganggap dia sebagai pesaing, saya merasa dia mengganggu, kayaknya nih orang nggak nyaman, apapun itu akan bunyi. Nah, nggak tahu yang bunyi-bunyi itulah tertransfer ya. Kembali lagi ke dalam proses fokus. Nggak tahu kenapa pada saat orang fokus, saya dan Anda, kita fokus sesuatu, kita nggak ingat apapun, kita nggak kita melupakan apa. Bahkan kalau kadang-kadang kita baru sadar hari itu begitu cepat, sore hari, ya karena kita fokus, udah sore ya, udah teman-teman udah hilang semua nih, saya di kantor sendirian gitu. Nah, disitulah benar-benar di saat Anda betul-betul fokus, waktu terbang dengan cepat. Iya, oke. Itu yang pertama ya, seberapa besar goals, tujuan, target dalam hidup Anda. Yes, dan kenapa sih harus menjadi poin pertama untuk mencapai goals, tujuan atau target itu, Mas Ebdong? Ya, karena gini, buat smart listener dan buat saya dan buat Mbak Emil dan buat teman-teman malam semuanya, wah yang lagi lihat live di Instagram saya,
Kenapa ini menjadi poin pertama? Karena begini, setiap kali kita melangkah, saya bangun tidur pagi ini, saya harus punya arah dan tujuan. Kenapa? Nanti saya akan ngomong di poin keempat tentang presupposition NLP, tentang fokus itu mengalir kemana. Kalau kita tidak tahu kemana kita besok, maka rasanya buat kita hari ini begitu lama, hari ini begitu panjang. Kalau Anda adalah seorang sales, marketing, atau Anda seorang apapun, pebisnis, pengusaha, atau pimpinan, atau leader, atau apapun dalam kehidupan Anda tidak tahu mau kemana. Anda tidak tahu mau ngedrive apa, Anda tidak tahu mau besok kemana dan tujuan apa, maka akan sulit fokusnya. Kadang-kadang begini, Mbak Emil, pernah kan kita dalam suatu kondisi, nggak usah dalam pekerjaan, lagi nongkrong sama teman aja, ngalor ngidul, kita sampai bilang gini, aduh kita ini mau ngomongin apa sih, kayaknya nggak seru. Tapi ya karena lagi dinikmatin, waktu juga cepat. Tapi bayangkan kalau di situ Anda pengen kerja, terus teman-teman Anda dalam kondisi bercanda atau pengen main. Ya kembali lagi nanti ada poin kedua, ketiga, dan keempat yang akan membantu Anda. Oke, jadi cara menjaga fokus adalah nomor 1. Yuk tarik kembali ke belakang. Goalnya sebesar apa? Nah itu tadi ya, kenapa sepenting itu ya untuk menetapkan goals, tujuan atau target dalam hidup kita. Ini juga mungkin salah satu landasan sehingga kita harus menjaga fokus itu. Nah, bagaimana ketika kita mendapatkan tugas yang memang membosankan dan itu harus dikerjakan? Ya, gimana tuh Mas Ebdong ya? Memang tugas yang diberikan oleh pimpinan kadang-kadang terlalu banyak, atau mungkin karena tugas itu tidak sesuai dengan hati kita. Gimana tuh? Baik, buat Mbak Emil dan smart listener, mungkin Anda kepikiran mulai malam ini adalah kadang-kadang dalam proses kita pekerjaan, ada orang bilang di luar sana multitasking, kita harus bekerja dengan banyak pekerjaan. Kita berharap dengan begitu akan cepat selesai gitu, dengan begitu akan banyak yang bisa kita selesaikan. Bukan cepat selesai, tapi akan banyak atau lebih dari satu yang bisa kita selesaikan. Nah, buat smart listener, mulai malam ini dan seterusnya Anda mulai berpikir, saya ingin berbagi kepada Anda bahwa di poin kedua, langsung ke tips kedua aja ya Mbak Emil ya. Di tips kedua untuk bagaimana menjaga fokus, ini yang menarik, yaitu adalah saatnya mulai sekarang Anda fokus terhadap satu pekerjaan saja. Apabila Anda mengerjakan sesuatu, akan membantu Anda jauh lebih fokus dibandingkan Anda mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Nggak tahu kenapa begitu beralih ke yang lain, itulah di saatnya gangguan mulai muncul. Karena apa? Bayangkan kalau itu adalah bentuk harus move dengan bergerak, maka di situ ketemu orang lain. Andai kata Anda di kantor. Jadi lupa ya. Satu, lupa. Kedua adalah kadang-kadang kan kita pengen ngobrol. Kadang-kadang kita pengen menyapa, atau ada kadang kita ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Padahal tadi yang pertama mungkin ada sesuatu yang sedang kita kerjakan. Cuman karena harus move, atau kalau Anda kata tidak move, Anda dalam satu meja, Anda sedang mengerjakan beberapa pekerjaan. Nggak tahu kenapa di saat Anda buka laptop, lagi buka halaman pertama, YouTube. Anda pengen ganti yang lain, ya nggak taunya ada pop up keluar, waduh, ada notifikasi gitu ya. Udah gitu notifikasinya adalah tentang susunan kabinet. Nah disitulah saatnya Anda mulai fokus juga mulai berkurang. Artinya begini buat smart listener dan Anda dan saya, Mbak Emil juga, mulai sekarang pikirkan, mulai sekarang lakukan yang namanya fokus terhadap satu pekerjaan saja. Kalaupun harus satu fokus ya dari sekian pekerjaan, karena kan kita dituntut juga untuk multitasking nih. Nah, itu fokus pada satu kerja apa sih yang memang didahulukan gitu. Thank you Mbak Emil. Jadi buat smart listener semua, jawabannya adalah begini. Artinya begini, satu pekerjaan selesai, habis itu baru Anda boleh pindah ke pekerjaan yang lain. Karena begini, kadang-kadang kan misalnya Anda pekerjaannya adalah apa? Anda sedang menginput, lakukan input dulu. Jangan menginput sambil telepon nginput lagi. Anda kan bingung nomor berapa yang sudah nih ya. Antum gitu. Atau Anda sedang mengisi sesuatu, sambil mengisi Anda juga menelpon atau ngobrol. Tadi kemana ya sampai gini? Atau lagi ngobrol sama orang lain, Anda sedang at in the moment. Jadi kalau di NLP kita suka bilang gini, enjoy at the moment. Dalam kondisi momen tersebut nikmatin saja. Jadi kalau lagi nonton bioskop misalnya, nonton saja, fokus ke nonton aja ya. Di saat Anda sekarang malam ini dengarkan saya smart listener, dengarkan saya saja. Artinya apa? Bayangkan Anda dengarkan saya, jempolnya sambil bikin status sampai ini. Tadi bilang ini, coach ngomong apa ya tadi? Nggak tahu kenapa mudah banget ke distract oleh hal-hal itu. Artinya begini, untuk menjaga fokus mulai sekarang, lakukan hal satu demi satu. Artinya apa? Bukan tidak boleh dengan banyak pekerjaan. Memprioritaskan yang satu itu gimana itu? Nah, kembali lagi ke tujuan Anda. Kalau memang pekerjaan Anda adalah seorang finance, ya udah Anda fokus ke pekerjaan finance dulu, baru Anda boleh pekerjaan yang lain dulu. Tujuan dulu awal.
Kembali lagi Mbak Emil, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana supaya kita Ke punya job desk-nya kita dulu kita ya. punya namanya apa ya, time management, punya sesuatu pola kerja yang mana yang prioritas. Nah, ini harus dilakukan. Anda pagi ini sampai selesai, deadline mana yang paling harus Anda lakukan. Kalau semuanya 4-4-nya deadline atau 10-10-nya deadline, saatnya Anda berpikir berapa lama, mana yang bisa lebih cepat Anda lakukan, atau yang paling lama yang mana dulu yang enjoy Anda lakukan. Jangan begitu mau mulai, aduh kayaknya enggak. Udah, itu enggak akan bikin Anda, itu juga bikin bergerak, mood ya? Anda juga berubah, fokus Anda juga pengen. Kenapa? Karena kalau makin sulit Anda pengen apa? Pengen ngambil handphone. Iya. Di saat Anda mulai gitu ya. betul, di saat Anda mulai ngambil Cari handphone, teman apa yang cerita. terjadi? Betul Mbak Emil. Jadi kembali lagi buat smart listener, saatnya mulai sekarang pikirkan, saya dalam proses fokus, yang terjadi adalah begini. Pada saat kita mengerjakan sesuatu, satu pekerjaan lagi selesai, nggak tahu kenapa itu membantu tetap fokus di dalam pikiran kita. Dan buat smart listener, pikirkan mulai sekarang, Anda tidak bisa bekerja seperti sebuah kendaraan atau sebuah perjalanan yang lurus saja. Anda butuh namanya break. Ada belok-beloknya, ada breaknya, ya? ada istirahatnya. Kembali lagi secara sains, otak itu perlu break sekitar 90 menit kalau dalam setiap Anda bekerja. Artinya apa? Kalau sudah 90 menit juga Anda mungkin secara nggak langsung fokus juga akan hilang sekian detik atau sekian menit. Dan untuk break, nah ini menarik. Secara sains juga break itu nggak perlu 1 jam, apalagi lebih dari 1 jam. Yang ada bukan break, Anda ganti fokus. Di saat seperti itu Anda mulai mikirin adalah hal. Breaknya juga jangan lama-lama, break ya. 5-10 menit cukup untuk kembali lagi di momen concern, ya, untuk kembali lagi ke fokus apa yang sedang lakukan. Nah, ini menarik dalam tips kedua. Bagaimana kalau sudah ternyata fokus itu hilang? Pada saat satu pekerjaan Anda belum selesaikan, fokus Anda sudah hilang. Maka mulai sekarang, ini tips penting buat seperti saya, buat Mbak Emil dan buat Anda yang sedang mendengarkan malam ini, yaitu panggil nama Anda sendiri untuk mengingatkan saya sedang apa. Contoh, Mbak Emil lagi siaran. Emil lagi siaran. Panggil diri Emil. Karena apa? Di saat kita lagi siaran begitu juga kadang langsung masukkan, kita itu hebat banget otak kita. Kita berkelana kemana-mana. Apalagi kalau misalnya dalam siaran ini kita ngomongin sebuah tempat atau makanan, atau kita langsung mikir, wah tempat itu. Padahal lagi di dalam ruangan gitu. Nah, dalam ruang siaran. Untuk mengembalikan lagi adalah Emil lagi siaran, Ebdung lagi siaran. Buat Anda semua, panggil nama Anda. Anda sedang apa? Itu membantu sekali untuk Anda kembali mengingatkan, ya. Kembali kepada fokus Anda. Ebdung lagi kerjain, Ebdung lagi ngobrol, Ebdung lagi siaran. Karena kalau enggak, aduh, kita mudah sekali untuk ke distract. Bahkan lupa, kita mudah sekali, bukan hanya lupa, bahkan ngomong, tadi kita ngomong sampai mana ya? Bayangkan Mbak Emil ngobrol aja berdua, bertiga, atau bahkan di kelas, terus kita nanya, tadi kita sampai mana ya? Karena di kepala kita tumpuk hal lain, sehingga ya udah mulai ke distract dan mulai kita pun enggak. Jadi tadi kita menyapa diri kita, ya. Yes, panggil nama sendiri itu akan membantu Anda jauh lebih fokus dan Anda menjadi konsentrasi kembali pada saat sekarang. Kalaupun harus break, ya, tadi Mas Ebdung bilang tidak harus terlalu lama. Betul. Sampai berjam-jam atau 1 jam. Enggak break itu namanya cukup kabur. Menit saja. Apa yang biasanya yang bisa membuat seseorang itu jadi tidak fokus karena terlalu lama? Oh ya, karena begini Mbak. Jeda atau break. Sip, thank you Mbak Emil. Buat smart listener, kenapa kadang-kadang kita berpikirnya saya harus cukup 5-10 menit? Karena begini, kalau Anda lebih dari itu, maka Anda ganti fokus. Bayangkan lagi fokus mengerjakan, let's say Anda sedang menginput sesuatu atau sedang mengerjakan sesuatu, tiba-tiba atau sedang di kelas ikut kelas saat saya mengajar, atau saat seperti saya sedang mengajar, tiba-tiba 5-10 menit kita terlalu panjang misalnya istirahatnya, maka otomatis yang tadi begitu kita kembali lagi ke kelas atau kembali ke meja Anda bekerja, nggak tahu kenapa Anda mulai lagi kayak manasin mobil. Anda butuh lagi, sebentar tadi sampai mana ya? Tapi kalau cuma 5-10 menit begitu kembali, Anda seperti Anda tinggal pick up aja, Anda tinggal ambil lagi kembali mood yang tadi. Ya? Yes, langsung Anda mulai aja. Misalnya Anda sedang membuat sebuah ide, Anda sedang menulis buku, atau sedang membuat sesuatu rencana, atau sedang meneruskan pekerjaan Anda, cukup langsung mulai lagi. Boleh tidak dalam keadaan kita lagi break, kita masih
mikir pekerjaan yang iya kan ini biasanya orang juga tidak menikmati break. Pertanyaan bagus banget buat saya dan buat mungkin Anda juga sama. Iya, karena mungkin kepikiran ya saya harus menyelesaikan. Terus akhirnya kita diberikan waktu untuk break, tapi ternyata pada saat break itu kita masih terpikir dengan pekerjaan itu. Gimana tuh? Jawabannya boleh banget karena kita nggak bisa larang otak kita nggak bisa larang, apalagi kalau lagi dalam saat itu banyak sekali yang kita pikirkan. Nggak tahu kenapa seliweran aja di kepala. Nggak dilarang juga muncul. Makanya kalau nanya sama saya, coach gimana kalau kayak gitu, saya nggak akan bilang jangan, Anda nggak akan stop. Mendingan kita cuma bilang gini, panggil nama untuk fokus apa dulu. Saya mau fokus break dulu ya. Siaran dulu. Bahkan kalau break biarkan aja, break mau mengalir kemana juga biarin, namanya juga lagi break. Break nggak usah dipanggil lah, udah biarin aja. Ngapain break panggil nama, udah biarin aja. Makan berkelana aja lah, biarin makin asik. Lagi ngelamun aja deh. Kecuali kalau kita mau fokus kerja ya. Break nggak perlu fokus. Anda kalau perlu nikmatin break gitu. Karena gini, ini menarik secara sains Mbak Emi dan buat smart listener. Nggak tahu kenapa, Anda biarpun Anda paksa otak Anda, kalau 90 menit Anda fokus, maka otomatis shutdown. Otomatis restart sendiri. Pernah kan kita lagi asik atau kita bangun, di mana ini, dan itu hitungan detik dan itu sudah fresh lagi. Makanya beberapa orang yang perjalanan jauh atau Anda sedang hari itu capek sekali, tidur beberapa menit juga bikin Anda enak banget dibandingkan Anda harus tidur berjam-jam ya. Oke. Nah, kalau demikian, apakah seseorang yang fokus kepada misi besarnya itu dianggap ego atau gimana lagi, Mas Ego? Oke, buat Mbak Emil dan smart listener, bukan ego, tapi paling enggak dia memang sedang sibuk terhadap apa yang sedang dia kejar. Tapi kan dia konsentrasi dengan dirinya sendiri. Betul, tapi kan tidak bersosialisasi. Oke, nah ini yang menarik. Anda kan nggak mungkin 24 jam Anda mengejar mimpi Anda. Nggak mungkin. Ada waktu ya? Ada waktu. Atau Anda nggak mungkin juga satu hari 18 jam, 12 jam. Nggak mungkin. Anda pasti perlu. Anda sosialisasi. Iya, walaupun itu bersosialisasi berteman dengan komputer atau meja atau dinding Anda cuman pasti Anda bersosialisasi. Karena nggak mungkin manusia dia terus, waduh itu kayaknya gila lah. Kaku banget ya. Ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang secara langsung tidak dilihat berteman banyak, tapi sebenarnya secara sosial media atau secara dunia apa kita bilang ya, di dunia maya dia punya teman cukup banyak. Artinya apa? Manusia tetap kembali lagi goal besar hanya untuk membantu di momen dimana Anda tidak semangat, Anda tidak ingin lakukan, Anda nggak mau fokus atau Anda nggak mau bergerak, itu menggerakkan Anda ke situ lagi sih. Iya. Bukan jadi orang ego, beda sih dengan ego. Kalaupun harus konsentrasi pada saat-saat itu saja ya. Betul. Pada saat kita lagi kerja atau lagi concern untuk apa gitu ya. Betul. Jadi buat smart listener kembali lagi, kenapa tujuan besar nomor 1, kenapa goal harus, karena itu hanya untuk membantu Anda untuk mengingatkan kembali kenapa harus fokus. Karena bayangkan sekarang kalau ditanya Mbak Emil dan saya malam ini, kenapa harus, kita sekarang ini kan kalau ngelamun enak banget ya, apalagi malam-malam begini di Makassar udah setengah 10 malam. Aduh, rasanya kalau kita bayangin tuh kayaknya ini banyak hal yang menarik. Tapi begitu apalagi kalau Mas Ebdung jauh ya, ingat keluarga ya. Ingat anak, ingat istri, pikirnya aduh ya rasanya. Tapi begitu saya berpikir bahwa ini dalam proses siaran, ini harus bekerja, ini harus bisa memberikan manfaat buat masyarakat Indonesia, buat orang-orang yang sukses di luar sana. Nikmatin, enjoy aja. Fokusnya ke situ ya. Fokusnya ke situ aja. Coba kalau bayangin kayak tadi langsung muncul tuh. Ya, begitu di kepala muncul tuh wajah istri, wajah anak, malah makin sedih. Ya, smart listener, untuk Anda yang ada di Jakarta, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Palembang, Pekanbaru, Surabaya, dan Yogyakarta, silakan jangan malu-malu ya untuk berinteraksi dengan Mas Ebdung. Anda bisa ke line SMS atau WhatsApp kami di 0811 46 10 11. Anda bisa share ke sini. Kenapa sih saya nggak bisa konsentrasi dalam satu kerja? Setuju. Kemudian juga ada hal-hal lain mungkin yang terkait dengan fokus. Boleh Anda share ke sini. Mumpung ada Mas Ebdung yang bisa membantu Anda ya. Dan spesial sekali karena malam hari ini sekali lagi Mas Ebdung ada di Kota Makassar. Dan saya Emil Faris sampai jam 10 nanti menemani Mas Ebdung ya. Iya, Jakarta jam 9 ya. Oke, langsung ke tips ketiga. Mbak Emil sambil nunggu pertanyaan. Tips ketiga sebentar. Atau sudah ada pertanyaan? Ada. Oke, boleh. Pertanyaan ini dari Mas Priyadi di Jakarta. Selamat malam Mas Pri, apa kabar? Hari ini Mas Pri kenal ya? Mas Atau Pri yang mana ini? Mas Pri GS sih yang kita tahu ya. Tapi ini Mas Priyadi di Jakarta. Selamat malam Mas Pri. Mas Pri.
Mas Abdung katanya, anak Ya. saya terlalu dominan, malas, no willing katanya, tidak bisa bangun Fokus. pagi. Oh, bangun pagi. Program NLP apa yang pas untuk anak saya? Ini menarik. Iya. Mas Pri, malasnya kayak gimana nih? Ini menarik buat saya, buat smart listener menjawab. Malas bangun kayaknya karena Oh. tidak bisa bangun pagi. Oke, kembali lagi anaknya umur berapa? Kadang-kadang emang anak ini harusnya mungkin Mas Pri bisa tanyakan dengan spesifik anaknya umur berapa. Tapi kita jawabnya dengan Mas Pri boleh di WA lagi ya, umur berapa sih Mas? Ya, andai Abdung kata ya? sekarang, oke kita anggap aja kita ambil general, anak-anak lah. Nah, kembali lagi malas bangun anak-anak, kembali lagi tujuannya karena emang dia besok pagi kalau dia nggak ada sekolah dia nggak akan pengen bangun lebih cepat. Tapi apalagi kalau dalam masa dia bermain gitu. Kembali lagi buat Mas Pri, buat saya, kita orang tua semua, Mbak Emil. Kadang-kadang kita juga manjain anak kita kok. Iya. Kita kan bahkan masih bayi lah, bayangin anak kita bayi. Pernah nggak anak bayi kita bangunin, ayo bangun sholat subuh misalnya, kan nggak mungkin juga bayi. Atau ayo bangun sekolah, nggak mungkin. Kita biarkan anak kita bangun. Bahkan anak bayi itu bangunnya sangat konsisten sekali. Saya punya anak bayi, luar biasa konsisten. Bukan bayi nih, ini ada WhatsApp kembali dari Mas Priyadi, katanya usia anak saya usia 17. Wow, ini sih bukan anak-anak lagi. Ini sudah Mas Pri. Kelewatan ya kalau masih. Ini bukan anak-anak. Oh ya betul, kalau anak saya berarti betul, buat Mas Pri adalah anak. Oke Mas Pri, ini menarik. Kalau anak Mas Pri usia 17 tahun malas bangun, yuk coba diajak ngobrol. Paling nggak diskusi dulu. Apa sih yang menjadi bagian yang harusnya. Kembali lagi, kalau emang dia tidak ada yang dia mau kejar setiap hari, ya buat apa dia harus bangun lebih cepat. Oke. Tambahan lagi nih katanya, malas dalam berbagai hal selain bangunnya juga. Wow, keren banget. Keren banget. Keren Yang ya? pasti yang harus Mas Pri lakukan adalah Mas Pri harus puji anak Mas Pri. Kenapa? Malas itu konsisten. Jadi buat Anda smart listener, buat Anda yang mendengarkan malam ini, sadari bahwa orang malas itu hebat loh. Positifnya orang malas adalah dia konsisten. Bayangkan, konsisten setiap pagi nggak mau ngapa-ngapain itu kan hebat. Dia konsisten sekali terhadap semua yang mungkin orang lain di luar sana ngomongnya negatif, yaitu apa? Dia nggak mau bergerak, dia nggak mau aktivitas, dia nggak Dari mau sisi bangun. positifnya? Dari positifnya konsisten. Konsisten, Nah, ya? cuman sayang konsistennya tidak pada hal yang tepat. Yaitu dia sayangnya konsistennya adalah malas. Nah, coba paling nggak berikan apresiasi bahwa kamu itu anak yang konsisten loh. Dibandingkan kita bilang anak yang malas. Kita rubah, kita reframe. Kita, jadi ganti rubah frame-nya, mindsetnya ya. jadi ganti mindsetnya. Jadi gini Mas Pri, coba sekarang pelan-pelan. Bayangkan kalau Mas Pri sering menyampaikan ini, anak kamu itu malas, maka otomatis anak Mas Pri adalah malas secara seluruh tubuhnya. Nah, mulai besok kenapa kita nggak rubah? Gila loh, anak yang konsisten mana itu? Anak yang rajin itu mana? Rajin dalam tanda kutip adalah rajin nggak mau bangun. Kan itu sangat jadi bagaimana merubah sebuah bahasa. Dia juga nanti nangkapnya akan lebih positif buat lebih dirinya. positif, Sehingga ya. bayangkan kalau sudah dia, apalagi dia beli dengan semua yang kita beli dalam artian begini, begitu Mas Yuri bilang, dia malas pakai, dan dia bilang iya, emang kenapa? Maka otomatis akan, ya sudah, Mas Pri jual, dia beli. Nah, bapak atau ayah atau orang tua kecenderungannya tinggal bisa marah. Kembali lagi memang Anda berhak untuk marah. Tapi saatnya di saat usia 17 tahun kita coba framekan, kita rubah yang menjadi apa yang menjadi pikiran atau belief yang dia sudah percayai. Yaitu apa? Kita rubah dengan kenapa sih setiap pagi kamu kalau bangun pagi nggak mau bangun? Coba papa pengen apa sih yang menarik sih? Sehingga kalau bangun jadi kembali lagi explore, gali lagi lebih dalam. Kalau di dalam NLP kita pendekatannya ya. Kita sebutnya chunking up, chunking down, dan kita cari sesuatu yang menarik dari seorang anak ini apa? Dia kenapa sih begitu konsisten malas misalnya? Tapi kita nggak perlu nanya, kenapa kamu malas enggak? Kenapa sih kalau setiap pagi misalnya ayah atau cara papa bertanyanya juga beda ya. Beda. Kita tanya ke why. Sehingga anaknya udahlah pokoknya nggak mau deh, ya udah ya. Sampai dia ketemu dengan begini, habis aku mau ngapain lagi? Nah, di saat itulah kita pikirkan untuk oke, gimana kalau kita sama-sama pagi-pagi begitu kamu bangun kita jalan pagi yuk. Kita menjemput matahari pagi. Bagaimana? Karena kadang-kadang anak perlu juga contoh. Anak perlu lihat. Bayangkan kalau dia melihat di sekitarnya dan dia bilang gini, semuanya nggak perlu aja. kok, nggak perlu. Bahkan aku selama ini juga dibiarkan, maka ya ini akan menjadi habit buat dia. Tapi kalau Mas Pri misalnya sudah melakukan itu, tetap anak tidak begitu, saatnya mulai bertanya. Karena apa? 17 tahun sangat enak untuk diajak diskusi. 12 tahun aja anak saya udah bisa diajak diskusi, apalagi 17 tahun. Dia tahu kok, dia sudah mengerti mana yang salah dan mana yang benar.
Nah, kembali lagi saatnya apa? Kalau sudah berpikirannya di dalam pikiran Anda Mas Pri salah, bukan saatnya disalahkan. Kita rubah, oke, ayah, bapak mengerti dengan apa yang kamu pikirin. Coba sekarang kita lihat, orang seperti ini 20 tahun ke depan kayak apa. Kita kasih gambaran tentang masa depan. Kita lihatkan, sadari, kita menunda satu hal, kita akan terbiasa nanti menunda 2, 3, dan seterusnya dari beberapa hal yang lain. Orang di luar sana ngomongnya konsisten. Nah, sekarang bayangkan kalau itu terus kamu lakukan, kamu nggak terasa, tapi orang di sekitar kamu mulai terganggu, kan begitu. Jadi kembali lagi sadarkan pelan-pelan dan memang harus butuh ketekunan, konsistensi dari Mas Pri, sehingga anak juga mulai ngelihat, apalagi bapaknya. Kembali lagi, untuk merubah habit kita juga harus buatkan habit yang baru. Tidak bisa kita cuma sarankan saja. Ganti habit baru dengan aktivitas yang baru, harus ada. Tidak bisa Anda cuma nasihatin, maka otomatis besok pagi juga kembali lagi. Dia akan ulang lagi. Kembali lagi. Oke. Bagaimana Mas Pri di Jakarta, Mas Priyadi di Jakarta? Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Ebro Banyak ini tips bisa yang lain sih. Bisa diterapkan ya untuk yang sederhana itu dulu Mas Pri. Ya, secara sederhana dulu ya. Ini Ya. konsisten dalam hal, walaupun jangan disebut bahwa dia malas ya. Ya, tapi merubah dulu apa yang merubah jadi dulu frame dia, mindset-nya menjadi dia. belief dia. Habis itu ganti dengan harus punya aktivitas baru Mas Pri. Dan mulai sekarang diajak bangun pagi. Yuk sama-sama. Kalau perlu Mas Pri bangun, dia bangun. Papa udah bangun loh. Iya. Ayo gimana? Kita mau ngapain dulu pagi? Aduh malas amat tadi. Yuk kita coba. Lagi nunggu kamu loh. Masa Papa dulu umur 17. Jadi banyak hal yang kadang-kadang kita memang harus punya waktu lebih banyak sih. Paling enggak ya kembali lagi merubah habit. Anda tidak bisa dengan secepat itu ya. Semua perlu proses. Iya, oke. Baik, sebelum kita menjawab lagi untuk beberapa pertanyaan, Mas Emrung bisa sampaikan ke kita nih poin ketiga dan poin keempat. Iya, ini waktunya cepat banget ya. Ya. Buat smart listener semua, tips ketiga adalah mulai sekarang kenali apa sih yang sering mengganggu fokus Anda, atau ketahui apa yang buat Anda tidak fokus atau seringkali menjadi keluar dari fokus Anda. Hal sekecil misalnya adalah, saya kadang-kadang kalau lagi kerja sebelah saya gadget atau handphone, kadang-kadang pengen lihat. Makanya kalau gitu di saat Anda memang perlu fokus, kembali lagi kayak seperti pada saat Anda sedang bertemu dengan orang penting, orang tua Anda, atau sedang menghadap seseorang yang Anda hormati, Anda nggak mungkin pegang-pegang handphone dan chatting kan, apalagi lihat sosial media, kayaknya nggak berani betul gitu ya. Yang sama dalam bekerja juga sama. Seperti itu ya. Ya, kalau Anda sedang sekarang, saya harus tahu apa saja yang mengganggu saya. Let's say kita bilang adalah kadang-kadang masalah hal berkaitan dengan anak, berkaitan dengan keluarga atau apapun yang begitu keinget itu langsung membuyarkan sedikit tentang fokus atau membuyarkan besar tentang fokus Anda. Yuk, saatnya begitu tahu itu Anda harus ngapain. Anda kembalikan, ingatkan nama Anda sendiri, Anda panggil nama Anda sendiri, dan mulai sekarang Anda ingat dan Anda ngomong, nanti beres ini saya akan pikirkan itu, saya akan panggil saya akan ambil masalah itu. Kenapa? Karena Anda tidak bisa taruh itu di pikiran Anda dan Anda juga harus pikirin yang lain. Ya. Nggak tahu kenapa Anda nggak dapat ide apapun. Di saat Anda sedang diminta berpikir, yuk cari ide yang kreatif, bikin sesuatu yang wow. Nggak tahu kenapa buntu. Makanya kadang-kadang banyak orang di luar sana, kadang-kadang dia bekerja seharian, waktunya sudah terbuang, tapi nggak ada yang bermanfaat yang dia lakukan. Dan dia bingung, dia menyalahkan keadaan, bahkan dia menyalahkan orang lain. Kok waktu cepat berlalu? Artinya gini, dia nganggapnya bahwa padahal ternyata kepalanya sudah penuh dengan masalah. Dia tidak keluarkan masalah itu, atau dia tidak freeze-kan, atau dia tidak bekukan dulu masalah itu, sehingga pikiran dia bisa jauh lebih fresh terhadap sesuatu yang dia lakukan. Fokus butuh space. Anda butuh sesuatu yang memang Anda niatkan betul. Tidak bisa Anda tanpa space. Anda kalau penuh sekali, bayangkan sekarang buat smart listener, buat Anda yang mendengarkan malam ini, bayangkan, coba Anda tes, penuhi otak Anda dengan masalah apapun, masalah kecil, masalah berkaitan dengan pekerjaan yang belum selesai, target yang belum tercapai, tim yang nggak jalan, ide yang tidak bisa tembus ke pimpinan, atau apapun, nggak tahu kenapa. Di saat Anda harus mencari gimana caranya bisa capai target, Anda nggak ada ide.
Anda monoton, Anda mungkin malah pakai cara yang lama. Iya, oke. Baik, kita ke SMS lagi dari Mas Ion Sukahar di Grobogan. Selamat malam untuk Mas Ion Sukahar. Wow, malam Mas Ion. Apa kabar Mas Ion? Katanya selamat malam Mas Ebdung. Apakah seorang multitasking juga tetap dapat fokus? Oke, jawaban saya tadi multitasking ya. Jawaban saya adalah saya belum pernah mencoba, Mas Ian. Mas Ian namanya ya. Iya, saya belum pernah coba, tapi selama ini kalau selama saya ketemu dan saya melihat teman-teman yang multitasking, dia merasa fokus. Kembali lagi saya menganggapnya merasa. Tapi sebenarnya secara neuro linguistic programming atau yang saya percayai, sebenarnya tidak ada orang multitasking, Mas Ian. Yang ada adalah orang multi habit. Kenapa? Bayangkan besok pagi Mas Ian dan saya atau Mbak Emil melakukan hal baru. Kita berandai-andai aja, kita mulai besok pagi, kita malam ini tidak pernah bisa mengemudikan mobil. Mas Ian gak bisa mengemudikan mobil, saya gak bisa mengemudikan mobil, Mbak Emil dan Smart Listener juga gak bisa. Terus besok pagi kita belajar mengemudikan mobil. Apakah Mas Ian bisa sambil nerima telepon? Atau sambil chatting? Atau sambil tolak-toleh? Saya yakin mobil Anda mati itu mesinnya. Atau kalau enggak dudut. Maka di situ itulah artinya, oh ternyata hal baru tidak bisa kita anggap multitasking. Dalam hal ini multitasking. Yang ada multi habit, sesuatu yang sudah pernah kita lakukan. Orang yang bisa mengemudi sambil lipstikan, sambil makan, sambil merokok, atau sambil chatting, atau sambil membalas, atau sambil telepon, dia bisa dengan tenang. Kenapa? Karena sudah terbiasa, sudah enjoy. Itu bukan lagi menganggap perlu step by step dari proses mengemudi. Dia anggapnya adalah mengemudi. Selesai. Sama kayak kita siaran, Mbak. Kita siaran ini sekarang. Coba kalau Anda bisa melihat nih, saya videokan Mbak Emil sambil siaran, Mbak Emil bisa melakukan apapun dan sebagainya. Itu bukan multitasking karena sudah terbiasa aja. Coba. Saya harus lihat SMS atau WhatsApp, terus saya operator. Yes. Dan masih mendengarkan saya. Terus saya fokus ke Mas Ebdung. Jadi itu habit, bukan kebiasaannya sudah terbiasa. Ya, itu sudah terbiasa. Coba habit, bayangkan mulai besok pagi Mbak Emil lakukan hal baru. Tidak seperti itu. Mbak Emil besok ke satu tempat, ada pekerjaan baru dan semua beda dengan yang Mbak Emil lakukan. Mbak Emil nanya, jaga toko aja misalnya, kita di tempat warung kita nanya, ini obat di mana, minyak goreng, semua kan kita tanya, bahkan kita mulai bingung bergedakannya. Oke, jadi seharusnya seperti apa nih Mas Ion? Harusnya adalah begini, kembali lagi, kalau emang tujuan itu fokus, lakukan satu persatu, selesaikan satu persatu. Kalau satu persatu butuh waktu yang panjang, satu break, ganti yang lain, selesai. Dan nanti di pick up lagi bisa. Intinya adalah tujuannya supaya apa? Semuanya juga selesai dengan excellent. Oke, terima kasih untuk Mas Ion Sukahar di Grobogan ya. Salah satu fans setia kita nih setiap acara Smart NLP. Terima kasih. Dari Grobogan. Mas Pri tadi nanya tentang kelas ya. Nah ini masih tambahan dari Mas Priyadi di Jakarta. Katanya ada nggak program NLP training? Ya, NLP training class di Jakarta. Ada ya. Ada banget. Bisa disebutkan Mas nanti mungkin bisa follow saya punya Instagram atau nanti juga bisa follow dengan NLP Indonesia atau dengan saya. Nanti kita akan ada beberapa kelas yang bisa diikuti oleh Mas Pri. Oke. Itu kalau Instagramnya Mas Ebdung tetap sama ya? Ebdung. Ya Ebdung aja. Asik kan nama saya cuma Ebdung. Oke, nggak ada yang sama. Ebdung. Tidak pakai saja dan Ebdung ya. Ebdung. Oke, tips keempat ya. Oke, kita ke tips 4. Terima kasih Mas Pri ya. Wow, 1 jam cepat sekali ya. Iya, cepat sekali. Buat Smart Listener malam ini, saya dengan semangat walaupun di sini sudah hampir jam 10 malam, saya tetap ingin bagi dengan Anda. Baik, tips keempat, tips kenapa kita bagaimana caranya menjaga untuk fokus. Yang keempat adalah ini saya ambil dari pressure positionnya NLP. Pressure position itu adalah quote-quote yang membuat orang lain jauh lebih sukses atau sudah sukses dipakai oleh orang lain, yaitu energi dan motivasi bergerak ke arah niat dan fokus mengalir. Artinya apa? Bayangkan kalau Anda ingin semangat banget, Anda ingin punya energi besar, sementara fokusnya Anda tidak ke situ. Nggak tahu kenapa, makanya ada orang-orang tertentu begitu lagi ada masalah bad mood, begitu ada masalah dia atau kecewa, ada kalanya dia langsung drop, bahkan mulai ada rasa sakit, ada merasakan sesuatu yang membuat dia mulai, aduh kayaknya saya terdemotivasi deh, saya mendingan, ada ucapan-ucapan. Makanya kalau saya secara NLP menyarankan ke Anda, kalau Anda dalam kondisi masalah yang paling berat, please
stop dengan pikiran-pikiran yang negatif, apapun itu. Jangan mikir bahwa aduh kayaknya sudah hidup ini. Hati-hati, makin banyak hal negatif Anda taruh di pikiran Anda, nggak tahu kenapa, kembali lagi ke energi dan motivasi, Anda akan kesedot ke situ. Nggak tahu kenapa, saya punya teman, ada orang di luar sana yang bilang, aduh aku punya masalah, nggak ada solusinya. Yang terjadi adalah apa? Ya sudah, Anda akan ketemu itu, dan nggak tahu kenapa solusi itu tidak ada. Makanya tadi sore sebelum saya kesini, saya bersama tim, saya selalu sampaikan begini, ingat ya, bahwa badai pasti berlalu. Artinya apa? Kita membuat sebuah belief bahwa beban apapun, seberat apapun, pasti kita lewatin. Pasti terselesaikan. Badai itu kurang besar apa sih? Atau kita ganti apa? Tornado pasti berlalu, kan begitu. Artinya apa? Belief positif perlu Anda percayai dari sekarang. Kenapa? Karena tujuannya tadi supaya energi dan motivasi itu mengalir ke situ. Bayangkan kalau yang mengalir semuanya negatif. Bayangkan kalau semua yang mengalir adalah rasa marah, rasa benci, rasa kecewa, bad mood. Waduh, Anda sampai rumah pun ketemu pasangan atau anak, waduh jadi korban. Anda marah-marah sendiri, orang bingung. Gitu. Teman-teman yang di sekitar Anda juga pasti bingung ya. Ini kenapa? Kesambat apa ini? Ini marahnya karena kenapa? Jadi artinya apa? Yuk mulai sekarang di dalam pikiran kita, andai kata kita tidak akan terlepas namanya manusia terhadap sesuatu yang disebut tidak semuanya mulus. Nah, kembali lagi, kalau tidak mulus nggak apa-apa. Anda kan pernah mulus toh? Anda pernah sukses kok. Anda pernah menikmati sesuatu yang lebih baik. Anda pernah mendapat bakal hal kecil Anda pernah terima itu. Yuk, di saat berat atau memang tidak penuh, nggak usah bingung. Badai pasti berlalu. Beban itu pasti Anda lewati, gitu loh. Umur Anda pasti nambah kan? Kan begitu saja. Artinya apa? Orang semakin tahun harusnya semakin bijak. Bayangkan kalau Anda sudah nanti pelan-pelan lihat masalah sudah kayak berat banget, nggak tahu kenapa muka Anda template-nya sedih, template-nya nggak bisa senyum gitu. Taruh lagi di status. Habis itu bikin status galau-galau lagi, aduh. Ya sayang sekali kita terbatas dengan waktu, Mas Ebdong. Closing statement. Buat smart listener semuanya, malam ini 4 tips menjaga fokus adalah tadi yang pertama, mulai sekarang goal. Yuk bikin goal, tujuan yang benar-benar Anda ingin, penting buat Anda. Nah setelah Anda tahu itu semua, ngapain lagi sih setelah kita punya? Ya fokus terhadap satu pekerjaan demi pekerjaan, selesaikan satu persatu. Tujuannya apa? Supaya Anda juga ingat, begitu Anda fokus pekerjaan satu persatu, waktu itu begitu cepat buat Anda. Yang ketiga, kenali apa sih yang seringkali mengganggu fokus. Dan yang terakhir, ini yang paling penting buat Anda semua. Ingat, energi dan motivasi bergerak ke arah fokus dan niat. Ayo perbaiki niat, fokusnya kemana, sehingga kita lebih gampang. Bad mood boleh, tapi sekian detik aja, jangan lama-lama. Kenapa? Kalau mood Anda makin panjang, aduh bete yang ada hari itu. Itu saja buat semuanya. Ayo kita lebih baik dan lebih segar lagi. Baik, terima kasih Mas Ebdong untuk kebersamaannya di malam hari ini dalam Smart NLP dari Radio Smart FM, part of Magentic Network. Dan Smart Listener, khususnya untuk teman Smart Listener yang ada di Jakarta, di Manado, Makassar, Balikpapan, juga Yogyakarta dan Balikpapan serta Banjarmasin, Manado. Terima kasih untuk partisipasi Anda, juga teman-teman dari Smart Listener ya yang berada di Grobogan tadi dan di Jakarta, Mas Priyadi. Mas Ion Sukahar juga makasih. Mas Priyadi langsung add saya loh. Smart Listener, mulailah fokus kepada sebuah keadaan di mana Anda ingin berada, bukan fokus kepada keadaan di mana saat ini Anda berada. Kita pamit untuk malam hari ini. Saya Ebdong Triprianto. Saya Emil Faris. Mari bangun Indonesia lebih cerdas.